Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 6 yaitu intercompany indebtedness. Marilah kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan mulai dengan tahap demi tahap untuk memperlakukan hutang jangka panjang antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Kita tentu sudah mempelajari tentang obligasi atau indebtedness atau bond payable di mata kuliah manajemen keuangan, akuntansi keuangan menengah. Kita sudah mempelajari hal itu. Baiklah, kita awali dengan pertama menghitung gain or loss, mestinya calculate gain or loss on constructive retirement. Mengapa disebut dengan constructive retirement? Constructive retirement itu adalah asumsi bagi konsolidasian, artinya perusahaan yang dalam satu kesatuan menganggap bahwa perusahaan itu yang memiliki hubungan afiliasi, induk dengan anak, tidak pernah atau tidak diperlakukan sebagai memiliki hubungan utang piutang. Meskipun secara realnya mereka melakukan utang piutang. Sehingga bagi perusahaan masing-masing, baik induk maupun anak, mereka melakukan konstruksi membangun yang sudah dianggap lunas oleh perusahaan konsolidasian. Yang kedua, masing-masing antara perusahaan yang membeli obligasi dan yang menerbitkan obligasi itu akan mengakui atau menghitung pendapatan bunga bagi pembeli obligasi dan menghitung beban bunga bagi penerbit obligasi. Yang ketiga, menghitung pendapatan atau menghitung income laba dari perusahaan anak dan konsolidasi income, atau kita biasa menghitung laba yang dihasilkan oleh perusahaan anak dan menghitung laba satu kesatuan. Yang keempat, kita akan mencatat jurnal transaksi dan akan mencatat jurnal eliminasi. Dan terakhir kita akan membuat kertas kerja. Berikutnya bagaimana cara menghitung laba atau keuntungan dari constructive retirement. Bisa jadi akan terjadi loss, ya, loss on constructive retirement. Tapi di sini asumsinya adalah gain or loss on constructive retirement. Yang pertama, kita akan menghitung nilai buku. Dari mana kita menghitung nilai buku? Nilai buku adalah nilai buku dari nominal ditambah dengan premium. Jadi bagi perusahaan penerbit, dia akan menerbitkan nilai nominal plus nilai premium. Nilai premium itulah yang nanti akan mengurangi atau hedging, sebagai hedging dari nilai nominalnya. Kemudian dikurangi dengan nilai yang dibayar oleh pembeli atau harga jual bond itu sendiri. Selisih antara nilai buku dengan nilai yang dibayar atau price paid to purchase of bond akan sama dengan gain or loss, ya. Jadi kalau lebih besar nilai bukunya maka akan memperoleh loss, tapi kalau lebih besar price paid-nya itu akan mendapatkan gain, ya. Nah, gain on constructive retirement ini akan diamortisasi karena sesungguhnya gain on constructive retirement itu adalah sebagai sunk cost, ya, atau laba yang tidak sebenarnya ada, ya. Jadi ini hanya pengakuan saja sehingga perlu diamortisasi dalam 1 tahun dengan cara total dibagi dengan lamanya umur bond itu sendiri. Berikutnya kita akan menghitung laba atau pendapatan bagi pembeli dan beban bunga bagi penerbit.
total pendapatan bunga yang diterima oleh pembeli itu akan dihitung sebagai berikut. Interest income itu I%, maksudnya setiap dari bond yang diterbitkan pasti penerbit itu akan menawarkan berapa persen bunga yang akan diberikan untuk setiap lembarnya dari nilai nominal. Jadi misalnya nilai nominalnya 100, kemudian nilai bunganya 10, maka 10% kali 100. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dengan dikalikan berapa jumlah yang dibeli oleh pembeli itu. Kemudian ditambah dengan pendapatan bunga ketika harga itu lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya. Jadi misalnya setiap lembarnya harganya 100, kemudian dijual dengan harga kurang dari 100. Jadi biasanya dijual dengan kurang dari 100%, misalnya 98%. Jadi misalnya dijual dengan 98%, maka akan ada diskon 2% dari nilai nominalnya. Maka amortisasinya dihitung dengan cara persentase dari diskon, kemudian jumlah eksemplar yang dibeli, nilai nominal, nah dibagi tahun, jumlah tahunnya, karena kita akan mengakui amortisasi dalam setiap tahun. Nah, umur obligasinya berapa tahun? Nah, itulah yang kemudian menjadi amortisasi diskon setiap tahun. Kemudian dijumlah, ya. Nah, bagi penerbit dia akan membayar atau membebankan beban bunga. Penghitungannya sama untuk antara interest expense dengan interest income. Ya, pendapatan bunga dengan beban bunga itu tentu nilainya sama, yaitu jumlah persen dari setiap eksemplarnya, ya, bunga yang ditawarkan oleh penerbit kali nilai nominalnya. Tetapi amortisasi yang dilakukan di sini adalah amortisasi untuk premium. Jadi amortisasi itu maksudnya adalah hedging dari beban bunga itu. Itu dengan cara amortisasi premium dihitung dengan cara jumlah eksemplar yang dibeli dengan total bondnya kali total premium. Total premium itu adalah selama umur bond itu. Jadi kalau umurnya 5 tahun, maka total premium dibagi 5 tahun. Ya. Kemudian jumlah eksemplar bond dibagi dengan total bondnya. Maka itulah yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi ini kemudian kita kurangi dari beban bunga. Ya. Sehingga selisih antara total interest income dengan total interest expense, kalau nanti diselisihkan, itu akan sama dengan amortisasi ya, dari selisih antara nilai buku dengan nilai yang dibayarkan. Ya, nanti akan kita lihat contohnya. Oke, yang berikutnya adalah kita menghitung seperti biasa income from subsidiary dan consolidated income. Perlu diketahui di dalam transaksi obligasi ini akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama PT Ortu sebagai penerbit bond, penerbit utang jangka panjang, dan di sini PT anaknya sebagai pembeli. Ya. Jadi misalnya PT Ortu sebagai penerbit dan PT Bocah sebagai pembeli. Dan kemungkinan yang kedua tentu adalah PT Bocah atau PT anaknya sebagai penerbit dan yang membeli PT induknya, atau PT Ortu sebagai pembeli dan PT Bocah sebagai penerbit. Jadi pasti ada dua kemungkinan, ya. Jadi PT induk yang menerbitkan, kemudian PT anak yang membeli, atau PT anak yang menerbitkan, kemudian PT induk yang membeli. Perlakuannya akan berbeda, ya, akan berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah pada perlakuan gain on constructive retirement. Ya. Jadi kalau misalnya PT Ortu sebagai penerbit, PT Ortu sebagai penerbit, maka gain on constructive
retirement itu adalah menjadi milik PT Ortu sebagai penerbit. Tapi sebaliknya, kalau PT Bocah sebagai penerbit, maka gain on constructive retirement-nya itu adalah milik PT Bocah. Ya. Jadi ini yang nanti akan membedakan antara penerbitnya PT Ortu dan penerbitnya PT Bocah. Yang berikutnya, kita akan melakukan atau memasukkan jurnal transaksi. Jurnal transaksinya ini ada dua, yaitu PT Bocah sebagai pembeli dan PT Ortu sebagai penerbit. Dan bisa dibalik, ya. Ini juga bisa dibalik. PT Ortu sebagai pembeli dan PT Bocah sebagai penerbit. Jadi di sini yang pertama adalah kalau PT Bocah sebagai pembeli, maka PT Bocah akan membeli, ya, membeli investasi obligasi dengan kas yang berkurang. Yang kedua, ketika PT Bocah mendapatkan pendapatan bunga, maka akan dicatat sebagai investasi yang bertambah pada pendapatan bunga dan juga mencatat kas pada pendapatan bunga ketika PT Bocah memperoleh nilai bunga yang real, ya. Kalau investment in PT Ortu Bonds pada interest income itu pada saat PT Bocah mendapatkan diskon, ya. Pada saat mendapatkan diskon. Kemudian sebagai penerbit PT Ortu akan memperoleh pertama seperti biasa ketika dia berinvestasi kepada PT Bocah, memperoleh income from subsidiary dan akan memperoleh dividen, ya, cash, kemudian investment in PT Bocah Stock. Nah, perlakuan ini hanya dilakukan pada metode ekuitas. Ya. Kalau kita menggunakan metode cost atau harga pokok, maka income from subsidiary-nya tidak dicatat, ya, tidak diakui tapi tidak dicatat. Kemudian cash yang diterima dari dividen itu tidak dianggap sebagai pengurang atau mengurangi investasi, tetapi sebagai pendapatan, ya. Jadi pendapatan dari dividen, ya, dividen. Kemudian pada saat PT Ortu sebagai penerbit obligasi, dia akan membayar bunga, kemudian di-hedging dengan premium, dan yang berkurang adalah kasnya. Eliminasi. Eliminasi. PT Ortu dalam hal ini sebagai perusahaan yang nanti akan mengkonsolidasi dari berbagai macam perusahaan anak, ya, atau dalam asumsi bahwa di sini adalah perusahaan konsolidasi. Perusahaan konsolidasi akan mencatat eliminasi common stock returning pada investment in PT Bocah Stock dan non-controlling interest. Artinya mengurangi atau mengambil alih seluruh sahamnya PT anak. Yang kedua, PT Ortu akan mengurangi laba dari PT anak. Maksudnya di sini PT perusahaan secara konsolidasian itu menganggap tidak pernah ada terjadi laba dari PT anak dalam perusahaan yang melakukan hubungan afiliasi. Kemudian yang ketiga, income to non-control interest, ini juga asumsi bahwa PT anak itu tidak pernah terjadi menerima laba dari laba yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian bond payable dan premium ini didebit karena asumsi bahwa dalam perusahaan konsolidasi tidak terjadi utang piutang, dan interest income yang asalnya dikredit ini juga didebit, ya, dengan asumsi bahwa perusahaan yang melakukan hubungan afiliasi tidak akan pernah mendapatkan pendapatan bunga maupun beban bunga yang dibayarkan.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan, materi yang harus saudara cerna baik-baik. Coba kita lihat contohnya. Contoh untuk utang jangka panjang. Kita lihat ya, ada sebuah laporan keuangan. Jadi ini ada perusahaan induk dengan anak, di mana PT induk dan PT anak disebut dengan PT Ortu dan PT Bocah. Kita lihat laba bersihnya itu 50 untuk Ortu, 35 untuk Bocah. Kemudian return earning-nya adalah 160 juta untuk Ortu, 60 juta untuk anak. Ya. Kemudian asetnya 1.550.000 untuk Ortu, 350 juta untuk anak. Liability and equities-nya sama dengan total asetnya. Baik, ini kita lihat laporan keuangan yang utuh sebagai satu kesatuan. Ya. Perhatikan di sini. PT Ortu itu membeli 80% common stock-nya PT Bocah atau modal sahamnya PT Bocah. Berapa modal sahamnya PT Bocah? Perlu saudara cari dulu. Ya. Kadang ada soal yang sudah ada di dalam soalnya dan soal yang tidak secara eksplisit menjelaskan berapa total common stock-nya. Nah, kalau tidak dijelaskan secara eksplisit, saudara bisa mencarinya dengan cara common stock sendiri untuk PT Bocah itu jumlahnya adalah 220, ya, 220. Nah, nilai buku common stock itu adalah terdiri dari nilai nominalnya yang tercatat di sini adalah 220 plus return earning-nya. Nah, return earning-nya bukan yang ada di sini. Ya, ini adalah yang ada di akhir tahun. Kita mencari return earning yang ada di awal tahun, yaitu yang ada di sini. Jadi return earning-nya adalah sebesar 50 juta. Jadi common stock yang dimaksud di sini adalah sebesar 270 juta. 270 juta kali 80% itu sama dengan ada di sini. Ya, ada di saldo awal common stock yaitu 216 juta. Saya ulang lagi, 80% kali ya 80% kita coba ya. 80% kali 270 juta. Ada 216 juta ini ya. Oke. Kemudian pada Januari, yaitu pembelian pada Januari ya. Pada Januari berikutnya, ini maaf, maksudnya Januari 2021 mestinya ya. Ini 2021 karena pembeliannya sudah terjadi yang di sini 2021 maksudnya. Pada 2021 PT Ortu menerbitkan 5.000 eksemplar. Perhatikan, 5.000 eksemplar di mana PT Ortu menawarkan 20% pendapatan bunga yang akan diperoleh bagi pembeli obligasi dengan nilai nominal Rp100.000 per eksemplar. Jadi maksudnya setiap lembarnya pembeli obligasi itu akan mendapatkan 20%. Nah, ini besar sekali ya. Jadi 20.000 per eksemplar. Ya. PT Ortu menerbitkannya adalah 5.000 eksemplar ya, atau 500 juta. Kemudian PT Ortu melakukan hedging terhadap beban bunga yang nanti akan dibayar, yaitu 100 juta. Ya. Artinya nanti total nilai buku 5.000 eksemplar, perhatikan, nilai buku 5.000 eksemplar itu adalah 600 juta. Nah, sementara PT Bocah itu membelinya 2.000 eksemplar. Ya, 2.000 eksemplar. Kemudian diketahui bond payable-nya itu 20%, ya, bunganya 20%. Umur bond payable-nya adalah 5 tahun. Ya.
5 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap informasi ini? Yang pertama adalah kita mencari nilai buku yang dibeli oleh PT Bocah. Ya. Jadi PT Bocah membeli 2.000 eksemplar dari 5.000 eksemplar yang diterbitkan. Ya. Berapa harga dari 2.000 eksemplar dari 5.000 eksemplar yang diterbitkan? Kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi 20%, kemudian kali 5.000 eksemplar kali 100.000 ya. Oke. Artinya 5.000, kita hitung dulu ya nilai bukunya, sorry. 5.000 eksemplar kali 100 rupiah nilai nominalnya. Sehingga ada 500 juta, kemudian tadi premiumnya 100 juta, sehingga ada total nilai bukunya 600.000. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya adalah 600 juta ya. 600 juta dibagi 5.000 eksemplar. Sehingga nilai buku per lembarnya itu adalah 120.000 per lembar. Perhatikan, nilai buku beda dengan nilai nominal. Kalau nilai nominalnya adalah di sini 100.000 per lembar. Nilai bukunya adalah 120.000 per lembar. Ya. Jadi harus kita bedakan. Nah, yang dibeli oleh PT oleh PT Bocah itu adalah 2.000 lembar. Sehingga 2.000 lembar kali 120. Ya. 2.000 lembar kali 120 ada 240 juta. Kemudian yang dibayarkan oleh PT Bocah itu adalah PT Bocah mendapat diskon 2%. Ya. 2% artinya sama dengan 98%, jadi total yang dibeli ya. Kemudian akan mendapatkan diskon sehingga menjadi 196 juta ya. Harusnya 240 tapi dibayar 196 juta. Sehingga ada yang disebut dengan constructive retirement, gain. Karena nilai buku lebih besar daripada nilai yang dibayarkan. Nah, bagi PT Ortu ini merupakan keuntungan ya. Keuntungan bagi PT Ortu. Atau disebut dengan gain constructive retirement. Kenapa bukan PT Bocah? Karena asumsinya PT Ortu mengkonstruksi kembali ya, mengakui kembali retirement. Retirement itu maksudnya lunas ya, lunas. Yang dianggap lunas oleh perusahaan konsolidasi. Oke, berikutnya gain on constructive retirement ini akan diamortisasi setiap tahunnya sebesar 44 juta dibagi 5 tahun ya. Ada 8.800.000 ya. 44 juta dibagi 5 tahun. Ada 8.800.000. Kemudian step yang kedua, kita akan menghitung beban bunga bagi penerbit. Ya, jadi PT Ortu sebagai penerbit dia akan membayar beban bunga. Kemudian PT Bocah sebagai pembeli akan memperoleh pendapatan bunga. Ya. Ini pendapatan bunganya tadi 20% ya. 20%. Oke, kita lihat. 20% kali 2.000 eksemplar kali 100. Ini nominalnya ya. Ada 40 juta ya. Jadi PT Ortu akan membayarkan bunganya kepada PT Bocah itu sebesar 40 juta karena PT Bocah membeli 2.000.
Tapi kalau total bunga yang dibayarkan oleh PT Ortu secara keseluruhan yaitu 5.000 eksemplar kali 100, yang nanti dia akan bayar sebesar itu. 5.000 eksemplar kali 100 atau 50 juta. Nanti bergantung pada nanti penjualan yang dilakukan oleh PT Ortu. Kemudian tapi ada hedging-nya ya. Hedging itu maksudnya pelindung nilai, lindung nilainya. Yaitu tadi PT Ortu mengeluarkan hedging premiumnya 100 juta ya. Ini selama 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi setiap tahunnya akan di-hedging 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 atau 20 juta. Ini untuk 5.000 eksemplar. Tapi kalau untuk 2.000 eksemplar berapa? Berarti 2.000 dibagi 5. Sehingga ada hedging sebesar 40 juta ya. Jadi total bunga yang dibayarkan oleh PT Ortu setelah dikurangi hedging ada 32 juta ya. 32 juta. Sebaliknya PT Bocah akan memperoleh pendapatan bunga sebesar 20%, ini kali 2.000 ya, kali 2.000 eksemplar, sehingga PT Bocah juga akan memperoleh pendapatan bunga sesuai yang dibayarkan oleh PT Ortu, yaitu 40 juta. Tetapi PT Bocah juga mendapatkan pendapatan yang berasal dari diskon. Ya, tadi PT Bocah hanya diminta untuk membayar berapa ini? 98% ini, ya. 98%. Sehingga ada diskon 2%. Di awal pembelian itu ada diskon 2%. Nah, ini diamortisasi setiap tahunnya, maka dibagi 5, ya. Dibagi 5 ada 2% kali 2.000 kali 100.000 rupiah per eksemplar dibagi 5. Ada diskon 800.000 per tahun, ya. Sebenarnya ada 4 juta ya per tahunnya, sehingga kalau dibagi 5 ada 800.000. Nah, pendapatan bunga secara total PT Bocah adalah 40.800.000. Kemudian tahap yang ketiga, kita menghitung income from subsidiary. Perhatikan di sini. Kita harus memperhatikan siapa yang menerbitkan obligasi dan siapa yang membeli. Dalam hal ini, contoh ini, yang pertama ini, asumsinya adalah PT Ortu yang menerbitkan obligasi dan PT Bocah yang membeli. Ya. Dengan asumsi kita menghitung dengan pendekatan metode ekuitas. Nanti kalau menggunakan metode harga pokok itu berbeda lagi, di mana PT Ortu tidak perlu menghitung income from subsidiary, karena income from subsidiary-nya tidak dicatat meskipun diakuinya ya. Oke, baik. Pertama kita menghitung labanya PT Bocah dulu, 35 juta ya. Di mana itu di tabel laporan keuangan pertama ini ya, 35 juta. Kemudian kita menghitung interest income PT Bocah. Jadi intinya kita pertama kali ketika di sini adalah kita mau menghitung income from subsidiary di mana PT Bocah sebagai pembeli obligasi, maka kita menghitung total pendapatannya PT Bocah dulu. Ya. Jadi PT Bocah itu pendapatannya berasal dari labanya dia sendiri, ditambah pendapatan dari obligasi, ya, pembelian obligasi. Sama dengan 35 ditambah 40.800.000. Ya. Ada 75.800. Ini adalah total laba yang dihasilkan oleh PT Bocah. Nah, ketika PT Ortu menguasai 80%, maka 80% dari laba yang dimiliki oleh PT Bocah adalah merupakan milik PT Ortu. Ya. Saya ulang lagi, ketika PT Ortu memiliki 80% sahamnya PT Bocah, maka 80% labanya PT Bocah itu akan menjadi milik PT Ortu. Sehingga 80%
kali 75.800.000 ada 60.640.000 ya. 60.640.000. Kemudian tadi gain on constructive retirement of bond itu yang diakui oleh PT Ortu sebesar 44 juta ya. Ketika ada selisih ini ya. Sehingga total laba yang berasal dari PT Bocah itu setelah ada gain on constructive retirement itu sama dengan 44 juta ditambah 60.640. Ada 104.640. Kemudian berikutnya, karena 44 juta itu adalah merupakan laba yang tidak terkait dengan kas, ya, maka harus diakui, direalisasi, diamortisasi setiap tahunnya 8.400.000, ya, 8.400.000. Nah, sehingga akan mengurangi laba yang berasal dari PT Bocah menjadi 95.840. 95.840. Nah, sehingga ketika kita menghitung laba totalnya, laba perusahaan secara total atau laba konsolidasian, itu adalah pertama labanya PT Ortu 50 juta ditambah laba yang berasal dari PT Bocah. Ya. Nah, dikurangi dengan beban bunga secara total. Ya. Beban bunga secara total itu dari mana kita menghitungnya? Nah, perhatikan, beban bunga secara total itu adalah dari 20%, ya, 20% kali 100 eksemplar kali 5.000 eksemplar. Ya. Jadi di situ ada total bunga yang dibayarkan, ya, kalau kita hitung ini ya, 20% kali total bunga yang dibayarkan, ya, kali total bunga yang dibayarkan, kemudian kali, ya, jadi ini bunga yang dibayarkan itu adalah ini sebesar 500 nih ya, kali 20% ada 100 juta ya. Kemudian ada premium ya. Dikurangi premium yang di hedgingkan ya. Nah, premiumnya itu sebesar kita lihat lagi ya, saya ulang lagi. PT Orto itu mengeluarkan 500 juta ya dengan nilai nilai bunga yang nanti ditawarkan oleh PT Orto 20%. Jadi 20% kali 500 juta itu ada 100 juta. Ya. Kemudian beban bunga itu di-hedging dengan 100 juta. 100 juta itu adalah 5 tahun ya. Jadi setiap tahunnya adalah 20 juta. Sehingga dalam tahun itu hedgingnya itu adalah 20 juta. Sehingga 100 juta setiap tahunnya dikurangi 20 juta. Sehingga ada 80 juta ya, ini maksudnya. Ya. Jadi coba kita ulangi lagi ya. Jadi 500 juta 20% ini maksudnya ya. 20% kali 500 juta ya. Ini adalah pakai strik. Oke. Ada 100 juta ya. Jadi ini ada 100 juta. Kemudian premiumnya ya, premiumnya itu adalah 100 juta ya. 100 juta
Tapi itu 5 tahun, maka setiap tahunnya adalah dibagi 5. Ya. Oke. Nah, kalau PT Ortu ketika membayar bunga ini setiap tahun ya, 100 juta itu setiap tahun. Ya. Setiap tahunnya akan membayar bunga karena umur obligasinya 5 tahun ya. Itu setiap tahunnya akan membayar bunga 20% kali 500 atau 100 juta. Kemudian akan di-hedging itu sebesar 20 juta. Sehingga setiap tahunnya PT Ortu akan membayar bunga sebesar 80 juta ya. Sebesar 80 juta. Oke ya, jadi 80 juta itu dari ini maksudnya ya. Baik. Kemudian sehingga total laba perusahaan secara keseluruhan adalah 65 juta 840. Langkah yang keempat, kita menghitung atau memasukkan penghitungan tadi ke dalam jurnal transaksi. Yang pertama adalah jurnal transaksi yang dicatat oleh PT Boca. PT Boca akan memperoleh investasi karena membeli investasi. Tadi nilai investasinya sebesar 196 ya. Jadi di sini 196 juta dengan uang tunai 196. Sehingga nanti PT Boca akan berkurang ya nilai kasnya. Jadi kasnya PT Boca Oke, sebentar. Saya akan merubah dulu nilainya supaya logis ya. Ini nggak logis karena PT Boca membelinya sebesar 196, uangnya cuma 150. Oke, kita rubah aja dulu. Oke, misalnya seperti ini. Ini misalnya 200 gitu. 200 juta. Supaya logis ya. Kemudian ini ada yang berkurang. Misalnya ini kalau berkurang 30 menjadi 60, oke, 60. Supaya logis. Kemudian kurang supaya 50 berkurang 50 ya. Oke, ini tidak merubah tidak merubah apapun ya. Tidak akan merubah apapun. Oke, perhatikan ya. Oke. Kita ulang lagi ya. PT Boca memiliki uang 200 ya. 200 juta untuk membeli obligasi obligasi PT Ortu 196 ya. Jadi sekarang PT Boca uangnya tinggal 4 juta. Oke, kita hitung ya 4 juta. Kemudian yang kedua, PT Boca juga memperoleh pendapatan bunga dari diskon yaitu 800 ya. Sehingga total obligasinya ya, total obligasi yang dibeli itu adalah 196 juta ditambah 800 ya. Ini nanti akan menjadi total obligasi. Jadi nanti total obligasinya adalah 196.800 ya. Nanti yang akan dieliminasi yang ini juga. Yang kedua, PT Boca akan memperoleh pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunganya berapa? 400 secara tunai ya. 40 juta secara tunai. Sehingga kasnya PT Boca nanti 4 juta tadi sisanya dari ini ya. Yang 200 dikurangi 196 ditambah 40 juta. Jadi ada 44 juta. Nah, nanti akan dimasukkan ke sini ya. Jadi setelah ada transaksi ini ya, oke. Jadi ini PT Boca kasnya sekarang menjadi 44 juta. Ini penting Saudara pahami karena perubahan dari laporan keuangan awal ini yang 200 juta menjadi 44 juta di sini itu ada ceritanya ya. Ceritanya tadi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya,
PT Ortu ya sekarang. PT Ortu itu seperti biasa yang dia lakukan adalah melakukan pengakuan. Jadi ini menggunakan metode ekuitas ya. Mencatat pengakuan laba dari PT Bocah dan mencatat pengakuan dividen yang dibagikan oleh PT Bocah. Yang pertama adalah PT Bocah memperoleh laba tadi sebesar ini 95.840 ya, income from subsidiary-nya. Ini kemudian kita catat di sini menjadi income from subsidiary ya. Di sini ya. Ini 95.840. Investasinya PT Bocah juga bertambah 95.840. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Perhatikan ini. PT Ortu di awal laporan keuangan itu investasinya 216 juta ya. 216 juta ditambah dengan tadi pembelian investasi tadi 216 juta, oke. Ditambah memperoleh laba. Jadi kalau metode ekuitas itu investasi akan bertambah karena laba, ya. 95 juta, coba nanti kita hitung ya. Totalnya berapa? Pertama 216. Oke, kita singkat aja. Ditambah 95 juta. Oke, 840. Oke. Ya. Berikutnya, PT Ortu itu menerima pendapatan dividen. Ya, pendapatan dividen itu akan mengurangi investasi. Ya. Berapa pendapatan dividennya? Pendapatan dividennya adalah PT Ortu akan memperoleh 80% dari dividen yang dibagi. PT Bocah membagi dividen berapa? PT Bocah membagi dividen sebesar 25 juta. Kita lihat di laporan keuangan ini, ya. Ini dividen PT Bocah. Jadi 25 juta kali 80%, ya. Ada sebesar 20 juta jadinya ya. Nah, 20 juta ini akan menjadi pengurang investasi, ya. Akan menjadi pengurang investasi. Nah, kita lihat di sini. Kita kurang lagi ya. Menjadi pengurang investasi 20. Oke. Nah, sehingga total investasi PT Ortu kepada PT Bocah di PT Bocah itu adalah 291.840. Ya. Ini ya. Coba kita lihat di sini di hasil setelah itu ya. Nah, di sini. Nah, ya. 291.840.000. Ini ya maksudnya perubahannya itu ya. Ini perubahan ya. Perubahan dari awal itu adalah 216 ya, setelah ada transaksi menjadi 291.840. Oke. Nah, tadi kalau investment in PT Ortu Bond di sini kok menjadi 196.800 dari mana? Di awal tidak ada ya, PT Bocah belum membeli ya, di awal belum ada transaksi bond. Ini ya yang digunakan untuk membeli 196.800 itu dari mana? Yaitu dari pembelian ini. PT Bocah membeli 196 juta ditambah 800 ya. Jadi 196.800 ya. Jadi ini juga perubahan ya. Perubahan setelah ada jurnal transaksi. Oke. Berikutnya PT Ortu akan mencatat beban bunga 80, tadi sudah kita hitung caranya dari mana ya, yaitu 500 juta kali 20%, kemudian di hedging oleh premium, yaitu 100 juta 5 tahun, kalau 1 tahunnya berarti 20 juta, jadi 100 juta dikurangi 20 juta ada 80 juta. Kemudian premium tadi
sudah jelas premium itu setiap tahunnya adalah 20 juta, ya. Sehingga PT Ortu setiap tahunnya dia akan membayar bunga sebesar 100 juta, ya. 100 juta. Jadi itu yang harus dibayar oleh PT Ortu secara umum ini ya, bukan hanya pada PT Bocah saja. Baik, sekarang jurnal eliminasi. Oke ya, jurnal eliminasi. Nah, ini dulu kita menghitung cash-nya PT Ortu dulu. Cash-nya PT Ortu itu asalnya berapa? Di dalam transaksi awal, ya. Asalnya juga sama 200 nih ya. Ini cash-nya PT Ortu 200 asalnya. Berapa setelah ada transaksi? Kita hitung aja, ya. Jadi PT Ortu cash-nya sekarang ya, awalnya itu 200, ya. Kemudian bertambah ada pendapatan dividen sebesar 20, ya. Kemudian berkurang untuk membayar bunga sebesar 100, sehingga PT Ortu kasnya sekarang menjadi 120. Kita lihat ya, 120 betul apa enggak? Oke, betul ya. 120 ini. Ya. Ini perubahan ya, perubahan. Sebenarnya perubahan yang lainnya ada ya. Yang menyebabkan perubahannya adalah pertama ini dulu. Tadi untuk PT Bocah perubahannya adalah tadi ada investasi untuk bond, kemudian ada interest income dan cash ya tadi udah ya. Nah sekarang interest income-nya adalah 40.800.000 ya. Di mana kita taruh sini ya. Ini interest income-nya taruh sini. Nah ini perubahan ya. Berarti ini perubahan ada pendapatan bunga ya yang diterima oleh PT Bocah. Oke. Kemudian sehingga ini terjadi perubahan ya. Perubahan laba setelah ada pendapatan bunga. Ini perubahan laba PT Ortu setelah ada income from subsidiary sebesar 95.840 ya. Kemudian beban bunga ini juga perubahan ya, sebelumnya tidak ada ya. Oke ya, jadi yang saya tandai merah itu adalah perubahan. Baik, sekarang eliminasi ya, eliminasi PT Ortu akan sebagai konsolidator ya akan mengambil alih seluruh ekuitasnya PT Bocah yang terdiri dari 220 nominal, kemudian 50 juta returning ya. Ini tadi sudah kita bahas ya, total ekuitasnya PT Bocah sebesar 270 ya. Kemudian dieliminasi dengan investment in PT Bocah Stock. Kok menjadi kredit? Ya, asumsinya dalam konsolidasian tidak pernah terjadi adanya investasi ya. Jadi konsolidator itu menganggap bahwa PT Ortu tidak pernah terjadi atau tidak pernah melakukan investasi asumsinya. Tadi 216 dari mana? 80% kali 270. Sisanya yang 20% itu milik PT Bocah yang disebut dengan non-controlling interest ya, 54 juta. Jadi 20% kali 270 juta ya. Ada 54 juta. Eliminasi yang kedua, jadi eliminasi 3 ini itu eliminasi pokok ya yang selalu kita hafal ya. Eliminasi yang kedua itu ada income from subsidiary. Ya, income from subsidiary dari mana? Dari PT Bocah ya. Tadi sudah dijelaskan penghitungannya ini 95.840. Kemudian oleh PT Ortu itu didebit karena asumsinya PT Ortu tidak pernah mendapatkan itu. Kemudian oleh PT Ortu akan dikreditkan sebagai investasi ya dan sebagai dividen. Maksudnya begini, laba yang sebesar 95.840 itu yang dikeluarkan secara kas itu 20 juta ya. Nah, sisanya masih tertanam maksudnya ya.
Jadi 75.840 itu masih tertanam di investasi, ya. Jadi yang harus kita hitung ini dulu, ya, karena yang dividen declare itu adalah yang betul-betul ditarik, ya, dari PT Bocah ditarik oleh PT Ortu 20 juta. Ya. Saya ulang lagi, 95.840 ini oleh PT Ortu ditarik 20 juta. Ya, karena tadi ketika PT Bocah membagi dividen, PT Ortu menerimanya dengan uang kas. Ya. Kemudian PT Bocah juga mendapatkan pendapatan bunga. Ya. PT Bocah memperoleh, maaf ya, bukan pendapatan bunga. PT Bocah mendapatkan labanya sendiri. Itu apa? Tadi kan kalau ini 80% ya. Ini adalah 20%. Ya. 20% dari mana? Nah, ini ya. Kita hitung 20% dari yang diperoleh oleh PT Bocah sendiri, yaitu 75.800. Ya. 20% kita lihat ya. 20% dari 75.800. Ya. Jadi dari ini. Sama dengan 15.160. Dari 15.160 ini, karena tadi PT Bocah juga membagikan dividen dan PT Bocah juga menerima, yaitu sebesar dividennya 5 juta, dari mana 5 juta? 20% kali 25 juta. Ya. 20% kali 25 juta. Ada 5 juta. Nah, sisanya oleh PT Bocah tidak diapa-apakan, masih disimpan, yaitu 10.660. 10.160.000. Kemudian, nah ini adalah jurnal eliminasi tambahan. Ya, jurnal eliminasi tambahan. Jurnal eliminasi tambahan itu akan berisi tentang transaksi-transaksi uniknya. Kalau bond ya bond, ya kalau nanti emisi ya emisi. Ya. Kemarin kita membahas aset ya aset, kemudian persediaan ya persediaan. Nah, sekarang ini bond. Ya. Tambahnya dua, ya, dua transaksi. Yaitu PT Ortu mencatat bond ya 200. Kemudian di bond yang seharusnya kredit kemudian dibalik lagi menjadi debit. Jadi asumsi bahwa konsolidasian tidak pernah terjadi hutang piutang. Ya. Jadi PT Bocah tidak pernah hutang 2.000 eksemplar ya sehingga di debit. Kemudian PT Bocah tidak pernah mendapatkan hedging, ya PT Ortu tidak pernah membayarkan hedging sebesar 32 juta. Dari mana nih 32 juta? Ya, itu hedgingnya PT apa? PT Bocah ya, secara keseluruhan ya dalam 1 tahun ya. Karena PT Bocah di hedging oleh PT Ortu sebesar tadi 2.000 eksemplar dibagi 5.000 ya kali 100.000 100 juta ya. Hedgingan 100 juta. 100 juta untuk 5 tahun itu ada 20 juta ya. 20 juta. Kemudian kalau untuk satu apa namanya? 2.000 eksemplarnya itu berarti sama dengan premiumnya sebesar 2.000 dibagi 5.000 ya. Sehingga sama dengan 30 juta ya. Silakan dihitung sendiri ya. Ini sama dengan 32 juta. Sehingga kemudian PT Bocah menghilangkan hutang ini ya investasi hutangnya. Kemudian PT Ortu juga tidak mengakui adanya retirement tadi karena retirement sudah dicatat kemudian dibatalkan lagi dengan eliminasi ini. Berikutnya interest income. Interest income itu 40.800 ya. Ini interest income-nya siapa? Interest income-nya PT Bocah ya, tadi 40.800. Kemudian itu merupakan bagian dari expense-nya 32 juta dan gain-nya 8.800. Nah, silakan ya. Gain di sini sebenarnya adalah
totalnya itu yang 44 juta ya tadi ya, gainnya ini. Ya. Oke, baik. Kemudian semua jurnal eliminasi saudara kopas ya di kolom eliminasi di sini ya. Sehingga nanti kalau saudara kopas ya akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang seimbang ya. Akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang seimbang. Nah, ini ya. 1 miliar 440 juta untuk aset, untuk liabilities and equities juga sama 1 miliar 448 juta. Nah ini, jadi patokan keseimbangannya saudara harus perhatikan. Baik, saya kira itu untuk pembahasan contoh. Silakan contoh yang lainnya saudara kerjakan sendiri untuk transaksi yang kemungkinan kedua, yaitu PT Bocah yang mengeluarkan obligasi dan PT Ortu yang membeli. Dan juga saudara bisa mengerjakan dengan metode yang berbeda, yaitu metode harga pokok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan semangat serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.